Plastik merupakan produk yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Di dekat kita saat ini, dimanapun kita berada, plastik selalu ada. Dan jika kita melihat grafik komposisi berdasarkan jenis sampah yang dirilis oleh KLHK, kita dapat melihat bahwa plastik menempati urutan keempat dengan total persentase sebesar 17,7% untuk sampah yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia. Jika kita menanyakan mengapa masyarakat masih menggunakan plastik, maka kita akan menemukan jawaban. Karena simple aja, nggak perlu bawa botol minum, nggak perlu bawa tas belanjaan, karena kan mobilisasi saya kan menggunakan motor, menggunakan tas kecil gitu, kemana-mana lebih simple, lebih gampang. Kedua, karena semua produk yang saya gunakan buat kebutuhan sehari-hari itu dari perusahaannya masih menggunakan bungkus plastik. Jadi ya nggak bisa menghindari juga sih dari plastik itu. Produksi sampah plastik juga ditengarai berasal dari penggunaan plastik yang masif dan tidak terhindarkan. Sifatnya reusable ya, bisa digunakan berulang kali ya. Tapi ternyata tetap saja mereka beli, besoknya dia datang dia beli lagi tuh, gitu ya. Tapi ya itulah karakter kesiapan kita. Problematika inilah yang menjadi perhatian bagi Bapak Haji Hendra, pemilik Bank Sampah Hijau Lestari di Depok. Itu penyebab keprihatinan kita pada akhirnya 15 tahun yang lalu tuh, yuk kita bikin yuk komunitas bank sampah namanya. Jadi kita dari kecil aja, kita nggak berpikir besar dan nggak berpikir ini, pokoknya mulai dari kita aja, yuk kita mulai memilah gitu. Ini dipilahin ya Pak ya? Kenapa? Dipilahin dulu ya itu ya katanya? Dipilah. Kertas-kertasnya. Dipilah, nanti dipres seperti itu tuh. Iya. Itu, seperti itu. Nanti jadinya biji plastik. Ini dipilah dulu. Sebentar kan yang ini juga dipilah lagi. Kalau yang itu kan dibersihin. Apa yang paling pasti apa ya? Paling proses paling berat apa nih? Milahnya paling ya? Milahnya yang paling susah. Kayak yang ini nih, di karung ini nih yang gede nih. Itu kan lama prosesnya. Soalnya banyak dia macamnya. Kalau ini kan di dulu, kalau kita langsung pilah langsung jadi kan nggak bisa, Pak. Kelamaan. Terlalu banyak macamnya. Kalau yang ini kan harus dibersihin dulu nih, dibuang labelnya. Ini yang stok sampah kesini dari mana Pak? Banyak sih kalau ini mah. Oh, campuran ya berarti ya? Kalau yang ini kan kemarin kan belum dipilah dari sononya ya. Jadi masih campur. Tapi yang sampah yang kesini biasanya emang belum dipilah kan? Milahnya di sini kan? Enggak, kalau yang ini mah udah jadi sih, udah jadi barang kayak gini biasanya. Oh biasanya? Iya. Oh. Kita pilah sampahnya. Kalau ini kemarin masih campur ini. Oh. Kayak gini aja masih campur sampah gitu. Jadi agak lama prosesnya. Iya. Terus makan waktu juga. Penolakan sebenarnya, tapi terus aja kita deketin, terus kita sosialisasikan pentingnya memilah, terus kemudian sampah itu harus selesai dari rumah tangga. Ini kan target dari bank sampah itu rumah tangga, makanya pemulung nggak akan terganggu karena dia pemulung kan di area luar kan. Kita adalah ibu-ibu yang di rumah, kalau dia ada aqua bekas minyak dan sebagainya, ya dipisahkan, jangan digabung menjadi tempat sampah yang depan, disediakan. Makanya kita tidak setuju dengan adanya tempat sampah. Oh malah iya, karena supaya orang nggak gampang tuh buang sampah. Makanya komunitas kita tuh, kalau mas ke rumah saya itu bagus, apa maksudnya, ini tempat aqua, ini tempat plastik, sampah plastik, resep, ini sampah ini. Soalnya lama juga sih prosesnya. Kalau kayak ini kan harus dibuang tutupnya harus dibuka, labelnya harus dibuang baru bisa. Kalau kayak botol sih paling bisa warna doang, 2 macam kan dia warnanya. Oh pisah warna. Proses pemilahan di bank sampah akan dilanjutkan dengan proses pengepresan yang dibedakan berdasarkan jenis sampah. Terdapat proses pengepresan sampah plastik dan kertas yang kuantitasnya sangat banyak. Pengepresan plastik dilakukan oleh satu orang pekerja di bank sampah. Ia mengatakan bahwa dalam sehari,
ia dapat membuat 8 hasil pengepresan plastik. Terbatasnya hasil pengepresan ditengarai karena minimnya tenaga pemilahan sampah plastik yang bekerja di bank sampah. Maka proses pengepresan juga tidak dapat dihindarkan dari proses pemilahan sampah plastik. Oh, ini hasilnya. Semuanya berapa? Semua 15-an? Semua sampah ya, tapi bukan plastik doang ya? Semua kan beda-beda tugas, ada yang ngambil gitu kan, yang beres. Oh, itu 15 sudah sama ngambil-ngambil? Iya. Hasil pengepresan yang berbentuk bal-balan akan dikirimkan ke vendor ataupun pabrik yang dapat memproses hasil pilahan menjadi cacahan plastik, lalu kemudian cacahan tersebut diteruskan ke pabrik pengolahan biji plastik untuk kemudian diolah kembali menjadi berbagai barang seperti jersey sepak bola, sepatu, dan produk daur ulang plastik yaitu botol, ember, dan galon plastik. Oh. Berarti itu mentah ya, bahan Jadi mentah. dari kita ngejual ke tempatnya dia, dari dia ntar ngejual lagi ke tempat prosesan, dari prosesan masih bisa Dari sini cuma mentahnya aja kan. dari situ kan mentah, belum ini, belum digiling. Namun, hingga saat ini, permasalahan sampah plastik terkesan bukan merupakan isu strategis yang menarik untuk dibahas dalam ranah pemangku kebijakan di Indonesia. Meskipun produksi sampah plastik Indonesia sangat tinggi dengan proses daur ulang yang belum masif dilakukan, sayangnya Indonesia masih melakukan proses impor sampah yang membuat permasalahan sampah plastik semakin sulit diatasi. Dilansir dari suara.com yang menyebutkan bahwa impor sampah plastik digunakan untuk keperluan industri. Namun, sampah hasil impor ini semakin bertambah setiap tahunnya. Kami berkesempatan mewawancarai Bapak Widodo, salah satu anggota Balek DPR RI yang fokus terhadap isu lingkungan. Kami menanyakan perihal impor sampah yang masif hingga saat ini. Di tahun 2019 rupanya kalau nggak salah itu peristiwanya Mbak Putri, atau 2020 ya, itu ada penumpukan kontainer sampah dari sampah plastik dari luar, dan ternyata datangnya dari Eropa kalau tidak salah, gitu, dari luar negeri, Jerman kalau tidak salah, atau dari mana gitu. Itu mengirimkan ke Indonesia, betul, yang dugaan bahwa ada yang mengirimkan, karena pelaku usaha mereka kan diminta untuk melakukan daur ulang terhadap produk sampah plastik produksinya kan gitu ya. Nah, tapi diharapkan yang tadi seperti itu bisa mengambil dari sampah dalam negeri, ternyata harganya mahal gitu, akhirnya mereka ngambil dari luar negeri, dan itu benar diduga. Tapi keterangan pemerintah kemarin, Bu Siti Nurbaya mengatakan sudah diantisipasi gitu pada waktu itu, kemudian segala macam prosedurnya sudah mulai sanksi sampai denda sudah mulai ditegakkan gitu. Tapi kan kita nggak tahu lagi pasca itu apakah ada kejadian lagi kan gitu, karena namanya pelaku usaha atau segala macam tentu berusaha mencari untung dan bagaimana mensiasati regulasi yang ada gitu, dan kita sekarang bagaimana caranya melakukan audit seperti ini. Kami melihat kita punya sampah di Indonesia itu banyak sekali ya Pak ya, apalagi sampah plastik. Ditambah kita masih harus mendapatkan sampah dari luar yang pun kita di sini pengelolaan sampah plastiknya juga masih terbatas, hanya beberapa pabrik dan lain sebagainya. Jadi kalau buat kami ini problem yang sangat nyata gitu ya dihadapi. Kita punya sampah, sampahnya ditambah gitu kan. Aduh gimana gitu kan, nggak tega gitu ngelihatnya. Dari luar ada kesadaran para pelaku usaha membeli dari dalam ini kan, walaupun mungkin harganya mahal ya, mungkin agak mahal, tapi kenapa tidak misalkan itu dijadikan sebagai konversi, misalkan dihitung sebagai CSR-nya, misalkan kalau ada selisih harga yang terlalu dominan, kan bisa saja formula itu dirumuskan sehingga CSR itu tidak mesti harus mengeluarkan uang untuk pemberdayaan masyarakat, tapi membeli barang dari masyarakat itu bisa menjadi instrumen, kan bisa begitu. Atau bisa juga menjadi salah satu faktor
penurun potongan pajak. Ya, masyarakat kita kan, pengusaha kita perlu banyak insentif. Dia biasanya kalau seperti baru mau bergerak. Kalau ada insentif. Sama seperti apa di Undang-Undang Zakat. Tapi kalau ini mungkin bisa dihitung sebagai insentif dia. Harusnya pajaknya 12%, tapi kalau ternyata 5% dipakai untuk membeli produksi dari pengepul bank sampah dalam negeri, ya seperti itu. Tapi juga itu harus berdasarkan etika baik. Kalau enggak nanti mereka siasati juga sampah luar negeri, dia kirim kepada para pengepul bank sampahnya menjual ke dia. Jadi seolah-olah. Jadi bolak-balik terus. Ini kalau perilaku Nggak selesai-selesai. nggak Iya, selesai. Nah, akhirnya jadi ya tadi memang ya kembali lagi ke itu ya, keteladanan dan perilaku ya. Barang siapa, kan ada ketentuan di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah, mengimpor atau memasukkan sampah ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu udah sanksi pidana yang melawan hukum kan gitu. Cuma atau yang melanggar hukum. Tapi ada kata-kata terakhir itu yang kemudian karena niatnya itu berbeda, si pelaku usaha niatnya itu adalah mencari untung, dia siasati, dia panggil ahli legal konsultannya yang mungkin tahu celahnya. Ya udah, Pak, prinsipnya kan yang melawan hukum, Pak. Kalau kita nggak melawan hukum, kita bikin agreement internasional dengan negara pengimpor, boleh dong, gitu. Sampah itu masuk ke kita, nggak apa-apa, kita talangin lah biaya cukainya, biaya angkutnya, sewa kapalnya, yang penting lebih murah ketimbang kita beli berapa kontainer dari teman-teman di dalam negeri misalkan. Kan artinya ya tadi itu dia mensiasati legal culture-nya itu, mencari celah-celah untuk supaya dia nguntung. Tapi kan kalau dia memahami itu, oh ini aturan negara yang sebenarnya maksudnya supaya kita lebih berdaya kepada ekonomi dalam negeri. Jadi apa yang ada ya kita beli dari dalam negeri, jangan kita ngambil dari luar. Kalau ngambil luar kan berarti sama juga kita bersihin negara orang kan gitu. Negara orang bersih sampah plastik, negara kita numpuk kan gitu. Dari fenomena tersebut, kita tentu dapat memahami bagaimana rumitnya pengelolaan sampah plastik yang kian hari makin masif penggunaannya. Namun fenomena badai plastik ini belum menemui jalan temu yang tepat untuk diatasi bersama di Indonesia. Maraknya sampah plastik dalam negeri ditambah dengan impor sampah plastik tetap membuat Indonesia menjadi negara plastik.